Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita awali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapa dan Roh
Bapa surgawi yang penuh kasih, yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Bapa, yang pada saat pagi hari ini Tuhan Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan terlebih kami menyerahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, apa yang kami berbuat. Kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah pada saat ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, peganglah tangan kami, bimbinglah langkah-langkah kami, sehingga kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, supaya bisa haleluya mengerti apa yang Engkau maksudkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin kebaktian pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian untuk haleluya memuji dan membesarkan nama-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang akan pimpin, yaitu yang akan membawa haleluya, yaitu pujian. Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi kemampuan. Tuhan, kami percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan pimpin. Dan juga ya Tuhan, singer, anak musik, maupun kajian apa yang di haleluya yaitu persiapkan ini ya Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan campur tangan, Engkau sendiri ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu untuk memimpin di dalam haleluya kebaktian pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami mohon ya Tuhan, firman-Mu nanti ya Tuhan, haleluya, yang disalurkan melewati hamba-Mu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berkata-kata melewati Roh Kudus sendiri ya Tuhan yang akan pimpin ya Tuhan, sehingga Bapak Gembala apa yang disalurkan bisa kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ibadah kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Dan kita lanjutkan pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Sia, sia,
dan jemaat bagi pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak dan Putra Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan untuk mengingatkan firman Tuhan, kita ini dalam pujian yaitu penuhi hidupku. Sekarang Tuhan
Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami sekalian mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sekalian rindu diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami, anak-anak-Mu, senantiasa dapat dikuatkan, kami diberikan kemampuan di dalam jalan hidup ini, sehingga hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan dan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian pertama mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang, di mana kita persembahkan, yaitu di tempat kudus Tuhan, di mezbah Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita, sehingga kita hidup ini bisa menyenangkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 bacaan kita. Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Di bawah perikop persembahan yang benar. Saya bacakan demikian untuk kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota dan seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan pada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan ini dengan
tema jangan serupa dunia. Ya, jangan serupa dunia. Orang Kristen seringkali mengira bahwa mempersembahkan kepada Tuhan itu adalah berbentuk materi saja. Mereka memberikan yang terbaik melalui kantong persembahan, melalui kotak yang ada untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki bukanlah materi belaka, bukan berupa uang saja, bukan berupa barang saja. Ia menghendaki agar hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui darah yang mahal yang sudah dicurahkan oleh Tuhan, kita ditebus menjadi hidup yang dahulunya kita mati dalam dosa. Kemudian kita harus mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita adalah umat tebusan Allah dan hidup ini adalah untuk Tuhan. Kenapa saya sampaikan bahwa kita adalah umat tebusan Allah? Dahulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita menjadi budak dosa. Seperti bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir sekian tahun lamanya. Mereka mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, penindasan yang luar biasa, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dan mereka tidak dapat membela diri karena mereka statusnya adalah budak. Tentu di dalam hati mereka, tentu di dalam setiap hidup mereka, mereka ingin bebas, mereka ingin merdeka, mereka ingin hidup nyaman. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan itu karena statusnya budak. Jadi budak itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Nah, kita dahulu juga demikian. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri karena kita sudah dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita ini adalah menjadi umat tebusan Tuhan melalui kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mempersembahkan, menyerahkan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang termahal buat umatnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, Rasul Paulus mengajak mereka untuk memahami arti sejati dari hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka diajak oleh Paulus untuk berubah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa kok harus berubah dan apa yang harus diubah? Karena mereka dahulu hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka semaunya sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya sendiri. Tidak memikirkan apakah itu salah, apakah itu dosa, apakah itu menyakiti orang, apakah itu mengecewakan orang, bahkan apakah itu mengecewakan Tuhan. Mereka tidak berpikir. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak supaya mereka yang sudah di dalam Tuhan ini, mereka hidup berubah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jalan itu Rasul Paulus menasihati kepada orang-orang yang di rumah agar mereka mempersembahkan tubuh pada Tuhan
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang sejati, yang artinya mereka harus hidup bagi Allah. Kenapa dikatakan di dalam ayat ini kita menemukan kata atau kalimat supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Karena kalau sesuatu yang mati itu tidak berguna lagi. Contoh, Bapak Ibu punya HP. Ketika Bapak Ibu beli HP baru, senangnya bukan main. Wah, ini bisa dipakai. Ini tidak berfungsi dengan baik. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama, akhirnya HP itu mati, tidak bisa diperbaiki lagi. Artinya masih bisa digunakan nggak? Jelas tidak. Tidak berfungsi. Tetapi yang dikasih Tuhan, ini kami ketir-ketir ya. Kita ketir karena mesin cucinya lagi rewel. Ya. Dipakai cuci, tahu-tahu mati sendiri. Tambah lagi, nyala, muter lagi, sebentar lagi mati lagi. Ya, kita ketir wah ini. Ya. Nah, jangan ini ada yang tidak beres. Jangan-jangan nanti ada yang mati. Tetapi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya sesuatu yang mati itu tidak berguna, tidak berfungsi. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan agar setiap orang, setiap umat Tuhan itu mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa itu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sesuatu yang hidup itu berguna. Lampu masih bisa nyala terang karena masih hidup. Komponen-komponennya itu masih berfungsi dengan baik, sehingga ketika diperlukan, begitu tombol dinyalakan, iya nyala. Saklarnya dipencet, nyala. Karena itu masih hidup, masih bisa digunakan. Coba kalau mati, ya kemarin kami bersama kembar, ya cucu kami itu lagi bawa stick untuk nyopot lampu. Ya, cucu kami kembar itu ingin bantu untuk melepasnya. Ya. Akhirnya lampu kami lepas, ya. Terus sudah tidak digunakan lagi karena ya. Apa yang dikasih Tuhan ingin bantu untuk memperbaiki. Nah, di dalam seluruh hidup kita ini sudah diperbaiki oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Yang dahulu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan kita yang menyakitkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang kita perbuat itu yang perlu diperbarui. Itu yang perlu dikuduskan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar berkenan pada Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Hidup kita persembahkan pada Tuhan agar Tuhan berkenan memakai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara dalam dunia. Dalam ujian yang kedua dinyatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kalau orang dunia kesempatan untuk mengumbar hawa nafsu. Orang dunia ingin senantiasa bersenang-senang, mumpung masih hidup, mumpung masih kuat. Ya,
katanya di dunia ini mampir ngombe. Ya, orang Jawa mengatakan yang doyo itu mau mampir ngombe. Jadi kalau lewat ada temannya kumpul-kumpul minum-minum ya melok minum, mampir ngombe. Ya, karena pas lewat rekan-rekannya kumpul mabuk ya melok ngombe. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bahwa hidup ini hanya sementara di dunia. Mumpung kita masih ada kesempatan dan kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Seperti apa yang dikatakan Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup itu bukan miliknya sendiri. Hidup yang dihidupi itu adalah hidup oleh karena kasih, oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu mumpung kita masih ada di dalam dunia, ingat hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Karena itu persembahkanlah hidup kita pada Tuhan untuk kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan hanya ketika kita menyampaikan firman saja, tetapi banyak hal, banyak yang dapat kita kerjakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun doa syafaat, jangan dianggap remeh doa syafaat. Itu sesuatu yang penting. Karena doa syafaat adalah komunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Dan itulah untuk melayani. Menghindarkan kantong kolektor jangan dianggap remeh. Cuma kantong kolektor saja kok. Jangan remeh. Itu bapak atau ibu ditugaskan untuk membawa kantong itu untuk melayani Tuhan, untuk mengumpulkan persembahan-persembahan bapak ibu saudara untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan-persembahan yang sudah disiapkan dari rumah dengan sepenuh hati untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan. Karena itu setiap pelayanan kita dalam bentuk apapun, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Dan ingat bahwa kita waktu melayani Tuhan itu tidak banyak. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Waktu yang Tuhan beri itu sungguh luar biasa. Ketika kita masih diberi kesempatan melayani, yuk kita sama-sama melayani. Itulah bentuk persembahan kita pada Tuhan. Jadi persembahan itu bukan hanya berbentuk materi atau barang, ya, bukan hanya itu. Saya sampaikan bukan hanya itu berarti masih ada yang lain. Bukan berarti persembahan berupa uang atau berupa barang itu tidak penting, penting. Karena gereja kita itu masih perlu banyak. Ya, kita perlu dipasangi, ya, kita perlu alat musik lengkap. Ya, kerinduan kita alat musiknya bukan hanya ini saja. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada penawaran kalau pribadi drum itu 16 juta. Ya. Tapi kalau itu untuk gereja, untuk anak Tuhan dikasih 8 juta. Wih, 50%. Ya. Tapi 8 juta. Bapak Ibu, secara manusia mungkin kita belum terjangkau. Tapi yakin pasti terjangkau kalau Tuhan mau. Amin. Bisa. Drumnya bukan besar kayak beduk itu bukan. Kecil-kecil. Tapi itu drum elektrik luar biasa, ya. Suaranya bisa di-setel keras kencengnya, berapa kekuatannya ya. Itu suaranya berapa besarnya bisa di-setel, ya. Jadi itu luar biasa. Kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kalau memang Tuhan kehendaki pasti bisa. Yang penting kita doakan, persembahkanlah doa-doa Bapak Ibu pada Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan pada kita supaya kita mempersembahkan hidup kita, bukan mati kita, tapi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia dengan binatang beda. Kalau manusia ketika hidup itu banyak fungsinya. Tetapi kalau hewan, ya seperti ayam, ketika dia hidup, dia hanya makan, tidur, makan, tidur. Ketika dia sudah mati, itu banyak macamnya, banyak fungsinya. Bisa jadi apa? Sate ayam. Apalagi? Mie ayam. Apalagi? Gulai ayam. Ayam geprek. Ayam manis. Ya. Banyak. Gunanya kalau memang itu binatang sudah mati. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi kita beda dengan mereka. Kita berfungsi ketika kita hidup. Karena itu mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan, mari kita gunakan hidup kita ini yang kita persembahkan pada Tuhan ini untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya separuh lebih hidup sudah saya persembahkan pada Tuhan, bahkan lebih, ya separuh lebih. Saya mulai terpanggil untuk melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ketika umur 19, ya 18-19. Mulailah menyerahkan diri untuk belajar Alkitab, ya, terus sampai selesai, sampai S1, dan melayani Tuhan hingga sekarang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kami ada di GKA ini aja sudah 31 tahun. Ya. Sudah 31 tahun di dalam pelayanan. Tidak terasa. Karena apa? Dengan sukacita ingin melayani Tuhan. Karena sudah menyerahkan tubuh, menyerahkan seluruh hidup ini untuk pekerjaan Tuhan. Tidak terasa 31 tahun jalan. Beda dengan orang yang di kaki hutan. Wah, ini waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat, ya sudah tiba waktunya oblismen, ya cepat sekali. Tapi dalam melayani Tuhan tidak terasa, dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia, ya tidak terasa sudah sekian puluh tahun pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam mempersembahkan hidup kita, artinya kita mau dan rela untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk apa saja yang terserah Tuhan memakai. Di dalam ayat ini tadi dikatakan kalau ia mengajar, ya mengajarlah dengan baik, ya mengajar dengan baik. Serah itu nanti talentanya apa saja, karunia yang Tuhan berikan itu apa saja, ya. Jika untuk melayani, melayanilah dengan baik, melayani dengan tulus hati. Dan setiap hamba Tuhan yang sejati itu hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Itu hamba Tuhan yang sejati.
Hamba Tuhan yang sejati tidak memusingkan. Aku dikasih berapa, dapat berkat berapa, tidak memusingkan. Sebab tahu bahwa Allah yang dilayani sanggup memelihara hidupnya. Kami senantiasa ingin belajar seperti dulu. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, namun dipelihara oleh Bapa yang di surga. Tetapi kalau hamba Tuhan yang melayani untuk hidup, itu gampang untuk dibedakan, gampang untuk dikenali. Ketika ada panggilan pelayanan, yang ditanyakan bukan ladangnya di mana, apa yang harus aku lakukan, tetapi yang ditanyakan pertama adalah aku dapat fasilitas apa, aku digaji berapa, adakah tunjangan untuk istri, untuk anak-anak, tunjangan untuk pensiun, adakah itu? Bapak yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya merasa sedih sekali mendengar ada satu hamba Tuhan yang ditawari pelayanan. Lalu hamba Tuhan ini, saya tidak sebut namanya, tidak efisien. Hamba Tuhan ini menanyakan tempatnya kayak apa. Ya. Terus saya dapat fasilitas apa? Adakah tempat yang layak untuk kami? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ditunjang berapa? Sedih, saya mendengar itu sedih, Bapak Ibu. Itulah kalau hidup untuk melayani. Dia lupa bahwa hidupnya itu saja dipersembahkan kepada Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, menyenangkan Allah. Maka Allah akan melengkapi, memberkati, mencukupkan, bahkan Tuhan itu akan menambah. Bapak yang dikasih Tuhan, itulah seseorang yang belum memahami sepenuhnya untuk mempersembahkan tubuhnya yang hidup pada Tuhan. Kalau memahami penuh, memahami benar akan firman Tuhan itu, tidak pusing. Walaupun hamba Tuhan itu berkat ini tidak pusing, tidak mengeluh. Yakin karena Tuhan yang sudah panggil, maka Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidupnya. Secara manusia Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kan. Dan saya sangat bersyukur bahwa anak-anak kami dapatkan pendidikan yang layak. Ya, itu semua karena berkat Tuhan. Paling tidak kami bertiga sudah S1. Ya, itu karena berkat Tuhan. Coba kalau kita pikir secara manusia, cara akal manusia, cara nal manusia, tidak masuk akal kok bisa. Itulah matematika Tuhan, beda dengan matematika kita. Kalau kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah, Allah pasti menolong dan berkati. Demikian juga Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tulus hati ingin mengikut Tuhan, mempersembahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, tidak memusingkan di dalam segala macam kebutuhan, ya memang manusia tidak pusing ya. Tapi jangan terlalu. Tuhan pasti akan berkati. Amin. Jangan khawatir. Tuhan pasti memberkati asal kita seperti firman Tuhan. Dahulukan Tuhan. Ibadah ye, orang Jawa. Menyembah Tuhan lebih dahulu. Maka Tuhan itu yang
Memperhatikan kita, tahu kebutuhan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya sebagai anak Tuhan, kita hidup harus kudus. Ya, bukan berarti kita harus pindah ke kota Kudus, Jawa Tengah. Pak, mau kemana? Saya mau hidup di Kudus ya, saya hidup Kudus. Karena itu saya harus tinggal di Kudus, kota Kudus. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada waktu saya dapat kesempatan untuk pergi ke kota Kudus, ya Jawa Tengah sana. Saya melihat, ya sama, ya kurang lebih sama dengan daerah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup kudus itu berarti kita harus tekad bulat menjauhi nafsu-nafsu dunia. Ya, seperti mampir mobil tadi, seperti perjudian. Puji Tuhan, sekarang judi online itu sudah ditutup. Ya, banyak orang yang berantakan karena judi-judi. Loh, itu kan uang saya, benar. Tapi dari mana asalnya? Ya kerja dapat rezeki. Kalau tidak sehat, tidak bisa kerja. Kesehatan itu dari mana? Dari Tuhan. Nah, hidup kudus berarti kita tidak mengikuti arus dunia yang menyesatkan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah disucikan oleh kuasa darah Tuhan. Bagaimana cara hidup kita supaya hidup berkenan pada Tuhan? Artinya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ucapan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ucapan kita bisa menyenangkan orang lain, dan orang lain akan mengatakan orang ini baik. Ucapannya sungguh menyenangkan dan menjadi kemuliaan. Hidup berkenan pada Tuhan artinya hidup yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berkenan pada Tuhan artinya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup harus semakin hari semakin mendekati Tuhan. Persembahan ini melibatkan kesetiaan kita pada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri. Apakah selama hidup kita dalam mengikut Tuhan, kita sudah setia pada Tuhan? Apakah kita hidup sudah dapat menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Lalu dalam persembahan itu juga kita ada unsur pengabdian. Mengabdi itu berarti menyerahkan seluruh hidup, penuh waktu kepada Tuhan. Nah, bukan kebetulan kalau gereja kita itu pakai abdien. Istilah abdien. Abdi itulah hamba. El itu Elohim. Jadi kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jadi setiap jemaat hamba Tuhan sekalipun, entah itu pendeta, penginjil, itu semua adalah hamba Allah. Duh, sebagai hamba Allah kok saya tidak dapat tunjangan? Pikir begitu. Seharusnya dapat tunjangan loh, karena hamba Allah. Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menghitung berkat Tuhan? Saya pernah berdosa, Bapak Ibu. Berdosa kepada Tuhan karena saya
menghitung berkat Tuhan, mencatat berkat Tuhan. Hari ini saya dapat berapa, berupa apa. Setelah berjalan 1 minggu, mulai bingung. Tidak mungkin saya bisa mencatat, lupa ini dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mohon pengampunan dari Tuhan. Saya hitung-hitungan berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan berkat-berkatnya itu buat kita. Tuhan senantiasa mencukupkan berkat-berkatnya. Bahkan melebihkan berkatnya untuk kita. Sehingga kita tidak mampu lagi menghitung. Itulah kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan. Maka Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami dengan baik apa yang dikehendaki Tuhan, agar kita bisa hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Sempurnaan memang milik Allah. Sempurna di sini bukan berarti kita bebas atau sudah bebas dari jatuh dari dosa. Tidak. Sempurna di sini kita dikuduskan, kita diperkenan oleh Allah. Sehingga kita dapat dilayakkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pengabdian kita banyak. Contoh ketika panjenengan ditugaskan untuk piket gereja, itu bentuk pengabdian. Jalani dengan syukur, jalani dengan sepenuh hati, jalani dengan senang. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah itu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kalau kita melayani dalam bentuk kecil saja untuk Tuhan, kita dengan sukacita, maka Tuhan akan percayakan pelayanan yang lebih besar. Suatu ketika saya pelayanan di satu gereja. Malam hari sebelum besoknya dipakai untuk ibadah, seorang hamba Tuhan, pendeta, di situ dia mengambil sapu, kerja bersama-sama dengan pengurus, kerja bersama-sama dengan beberapa jemaat yang ada, nyapu, ngepel gereja. Hamba Tuhan ini terkenal. Hamba Tuhan ini luar biasa. Dan dari situlah saya belajar. Hamba Tuhan sekalipun itu juga manusia yang perlu untuk merendah di hadapan Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan kecil apapun dengan sukacita. Itulah bentuk pengabdian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, kita bisa berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan hari ini, wah, waktunya rekreasi, waktunya bersenang-senang, healing, waktunya untuk menenangkan pikiran, waktunya supaya fresh. Tapi baik-baik sama Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan, hari ini saya pergi, saya tidak ke gereja, saya ingin refresh, ya, supaya saya senang, saya bisa tenang, segar, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita beribadah dulu. Lalu setelah itu kita kembali ke aktivitas. Entah itu berupa apa aktivitas kita. Entah kerjaan, entah itu ada diminta tolong oleh tetangga atau orang lain,
ya, atau keperluan kita yang lain. Dahulukan Tuhan. Kalau kita ingin menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sekali lagi pelayanan bukan hanya berbentuk materi, persembahan bukan hanya berbentuk uang, melainkan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah mengampuni kita lewat pengorbanannya, pencurahan darahnya yang mahal. Jangan kita hitung-hitungan di dalam kita melayani Tuhan. Bahkan kita mungkin merasa, oh, aku sudah ambil bagian kok, maka aku lebih baik daripada yang lain. Sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari kita seharusnya melayani sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan syukurlah dan syukurilah atas karya serta karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Sudahkah kita menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan? Sudahkah kita relakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan hati kita untuk Tuhan? Sekali lagi, persembahan bukan hanya berbentuk materi saja, tetapi seluruh hidup kita itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tidak serupa dengan dunia, tetapi kita serupa dengan Kristus. Dia yang sudah merelakan hidupnya untuk menebus kita, dan kita rindu supaya hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Pujian mengatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Mumpung kita masih ada kekuatan, mari kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun. Dan jika kita sudah tidak berdaya lagi, hidup kita biar tetap menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita pulang ke rumahnya. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan. Melayani Tuhan, persembahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang dapat dipakai oleh Tuhan, sehingga kita sekalian boleh layak disebut sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena itu ketika kita mendapatkan tugas dalam pelayanan, kepercayaan dalam pelayanan, terimalah dengan sukacita, karena itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kita persembahkan di atas mezbah Tuhan untuk persembahan yang harum di hadapan. Mari kita berdoa. Mohon Pak Petrus pimpin kita dan doa firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga yang mulia,
Kami ucap syukur dan Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup dan yang berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang kami melakukan segala hal, termasuk apa yang kami perlakukan dalam tubuh kami, melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan hati kami Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih layak lagi untuk mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hidup kami ini yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjaga saudara kami, untuk menjadi saksi Tuhan dalam sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan akhir dari segala sesuatu itu Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghidupi dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan ini hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau berikan pengetahuan dan berkat Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan berita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saluran lewati hambanya ini, supaya bisa membuat dalam kehidupan kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diperbaharui pada Tuhan, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk merespon dalam firman Tuhan, kita angkatlah pujian, yaitu Kau telah memilih. Dunia
untuk doa syafaat. Siapa yang bertugas kami persilakan. Mari kita satukan doa. Bapa kami di surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena sampai pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk saling berkumpul di tempat ini, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan syafaat kami ke depan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyucikan kami sehingga setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan mengizinkan kami untuk tinggal di tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, kiranya Tuhan memberikan perdamaian bagi bangsa dan negara kami, terlebih lagi dalam situasi politik pada saat ini Tuhan, di mana masa-masa ini adalah masa-masa akan berakhirnya masa periode presiden yang lama menuju ke presiden yang baru. Kiranya juga Tuhan berikan keamanan, Kau berikan damai sejahtera, terutama di dalam masyarakat di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan, kejujuran, dan ketulusan bagi setiap pemerintahan yang ada di dalam negara kami ya Tuhan. Mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, kami percaya ya Tuhan, tidak ada pemerintahan, tidak ada penguasa di luar daripada kendali daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kemampuan, hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau juga tolong setiap anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang Kau percayakan duduk di bangku pemerintahan, kiranya mereka dalam menjadi saksi Tuhan melalui kejujuran mereka, melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga nama Tuhan dapat dimasyhurkan melalui mereka ya Tuhan, dan mereka dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah orang yang belum percaya di hadapan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi masyarakat yang ada di dalam bawahnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau juga tolong bangsa ini Tuhan. Mungkin ada beberapa daerah yang mengalami bencana alam, mengalami banyak permasalahan alam di sekitarnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak lepas tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengutuk pupus setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Engkau berikan mereka kedamaian, Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri, sehingga mereka tetap merasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, bagi gerejamu di tempat ini, kiranya Tuhan berikan kami hati untuk senantiasa membangun satu dengan yang lainnya. Engkau berikan kami hati untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, sehingga iman kami semakin kuat di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama di hadapan Tuhan, menghasilkan buah melalui setiap tindakan kami, melalui setiap tutur kata kami, melalui setiap pemikiran kami Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi Tuhan bagi sesama kami di dalam jemaat Tuhan di tempat ini, maupun bagi saudara kami di rumah kami, maupun bagi saudara kami di lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Kau pakai kami menjadi amal Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau juga berkati, Kau tolong gereja di tempat ini, setiap programnya, setiap apa yang kami rencanakan, ajarlah kami Tuhan untuk dapat melakukannya, untuk dapat ambil bagian di dalamnya. Engkau berkati, Kau tolong setiap program, setiap kebutuhan gereja ini di tempat ini Tuhan. Engkau juga berikan kami hati untuk mau terlibat, mau ambil bagian di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau juga tolong setiap pengurus di tempat ini, setiap hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kau berikan hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengelola gereja ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat di tempat ini yang saat ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Engkau juga tolong mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, Engkau berikan penghiburan bagi mereka Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat di tempat ini tidak hadir, mungkin karena pergumulan mereka, karena kesibukan mereka. Kiranya juga Tuhan tolong, Engkau juga tolong Tuhan untuk semuanya di jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur buat pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bertanggung jawab melalui setiap pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Ajarlah kami bertanggung jawab melalui setiap hal yang kami boleh lakukan dalam pekerjaan kami, sehingga ketika kami bekerja, kami pun dapat memuliakan nama Tuhan. Ketika kami bekerja Tuhan, kami dapat menunjukkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan setiap doa kami, setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Siska yang sudah mengandung dalam doa syafaat. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Untuk selanjutnya yaitu persembahan kita ini di dalam pujian yaitu betapa hatiku. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, yang dilakukan kuasa Tuhan, dan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih dan doa berkat dan serta berkatnya kami serahkan kepada Allah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan berdiri dalam kita dengan kita menerima. Puji Allah,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia datang dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai berkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin.